Bapak Ibu Jemaat, kami persilahkan untuk mengisi tempat yang tersedia di depan, yang di belakang. Sekiranya boleh berkenan mengisi di depan sebelum kita mulai ibadah. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah Minggu pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martinus Pong Turunan STH dan ibadah akan berlangsung secara responsorial. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya Allah, Kaulah Allahku, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari NKB 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Sekarang ini dan
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudaraku, kita telah menikmati kemurahan dan kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita seminggu lamanya. Ia telah menolong memberkati kita dalam segala hal, tetapi di balik itu mungkin kita telah mengecewakan sesama kita, terlebih mengecewakan hati Allah. Untuk itu saat ini kita diberi kesempatan untuk datang merendahkan diri di hadapan hadiratnya dan memohon pengampunannya. Dan pengakuan dosa kita saat ini kita akan melakukan secara responsorial. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali kepada kegerangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerahnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Dan mari kita menyambut berita anugerah ini dengan melakukan NKB nomor 3 bait 1 hingga bait ketiga. Terpujilah hikmatnya besar, begitu
Saudara-saudara, kita akan mengucapkan amanat baru secara bersama-sama dan kita akan laksanakan secara responsorial. Karena itu saya undang untuk berdiri saudara-saudara. Amanat hidup baru terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat disilakan duduk. Kita mengaminkannya dengan melakukan NKB nomor 141. Kasihku padamu tak mengenal, ya Kristus Tuhanku, oh
Saudara-saudara kinti, saatnya kita akan membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Iya, semalam saya cedera otot di belakang, jatuh di kamar mandi, tetapi masih bisa melayani hari ini. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan diberitakan sesuai nats dan tema seragam Segep Sultra terambil dari 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara akan membaca ayat yang genap. Daud diurapi menjadi raja. Firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 7b yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Segep Sultra, memilih sesuai dengan kehendak Allah. Memilih sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup ini pasti kita mempunyai pilihan masing-masing. Dan itu tergantung dengan diri kita. Apakah pilihan itu membawa atau berakibat kepada hal yang positif, atau sebaliknya membawa kita kepada hal yang negatif. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah seorang nona yang ditegur oleh seorang pendeta. Ketika ia datang ke gereja, si nona menggunakan pakaian yang setengah jadi karena roknya terlalu mini dan bajunya tanpa lengan. Lalu pendeta itu menegur dia, lalu mengatakan, "Nona, kau mau datang ke gereja kah? Atau mau apa?" Nona bilang, "Sudah tentu Bapak, saya datang ke gereja, bukan mau datang bikin apa." Tapi pendeta bilang, "Tapi kopu baju itu bagaimana? Ini baju mau Pak datang gereja atau mau datang fashion show?" Lalu Nona bilang begini, "Bapak, saya datang itu Tuhan lihat sepu hati, bukan sepu baju ini." Sang Bapak pendeta lalu mengatakan, "Sudah betul, sudah. Tuhan lihat kopu hati, tapi saya ini dengan laki-laki yang lain tidak bisa lihat kopu hati. Yang kami lihat itu kopu baju ini." Ya. Ada istilah pengkhotbah tetangga, katanya kalau dilihat dosa, tidak dilihat apa? Barang? Ya, katanya seperti itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu adalah hidup kita, pilihan bagi kita. Apakah kehidupan kita membawa berkat bagi sesama kita, atau justru menyengsarakan dan membuat dosa kepada sesama kita? Setiap kami berdiri di atas podium atau di atas mimbar seperti ini, sudah pasti saudara-saudara juga ada pilihan bagi kami. Apakah kami mau mempreteli, menyembunyikan, mengesampingkan kehendak Allah, mengesampingkan kebenaran Allah demi menyenangkan hati dan telinga setiap pendengar, ataukah menyatakan kebenaran Allah yang sesungguhnya, ya sekalipun membuat hati telinga setiap pendengar mungkin akan kepanasan dan akibatnya ya kami tidak akan disenangi. Sekalipun demikian saudara-saudara, saya akan tetap memilih yang kedua. Apa boleh buat, saya harus mengatakan kebenaran Allah. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 19 firman Tuhan mengatakan, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu." Saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan langit dan bumi menjadi saksi, kita mau lari kemana?
Tidak ada tempat kita untuk bersembunyi. Kemanapun kita berada, langit dan bumi akan bersaksi tentang keberadaan kita. Karena itu Tuhan memilih kita, menyuruh kita, dan memperhadapkan kepada kita kehidupan dan kematian. Tetapi Allah tidak membiarkan, justru Ia mengatakan, pilihlah kehidupan. Nah, saudara-saudara, untuk memperoleh kehidupan sudah pasti kita harus tunduk kepada otoritas Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali dalam bacaan kita tadi. Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, dikatakan Allah berfirman kepada Samuel. Allah memerintahkan Samuel. Dan ia berkata kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Apa yang menyebabkan, saudara-saudara, sehingga Saul harus ditolak menjadi raja? Bukankah Allah sendiri yang telah memilih Saul dan Samuel sendiri yang telah mengurapi Saul pada saat itu? Penyebabnya adalah, saudara-saudara, ketika Allah memerintahkan Saul pada saat itu untuk menyerang dan membinasakan orang-orang Amalek pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang pernah membinasakan orang-orang Israel, menghalang-halangi perjalanan mereka, dan berusaha untuk menumpas orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Allah memerintahkan Saul, pergilah, perangi bangsa Amalek itu. Jangan ada yang sisa. Semuanya harus mati. Bahkan harta benda yang mereka miliki, hewan-hewan yang mereka miliki, semuanya harus ditumpas habis. Tetapi apa yang dilakukan Samuel? Saul tidak melakukan hal itu. Justru, saudara-saudara, ketika ia telah membinasakan rakyatnya pada saat itu, raja dari Amalek yaitu Agag, ia hanya tangkap hidup-hidup dan ia selamatkan, bahkan ia lindungi pada saat itu. Sementara rakyatnya dibinasakan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu saudara-saudara, harta benda yang tidak berharga, hewan-hewan yang tidak berharga ia harus binasakan. Tetapi yang berharga ia jarah. Ia ambil itu dan membawa ke dalam kerajaannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga Allah menyesal pada saat itu. Allah mengatakan dalam 1 Samuel ayat yang ke-16, ayat yang ke-11, dia katakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini disampaikan kepada Samuel, sehingga Samuel harus berani menyampaikan apa yang Allah katakan. Nah, saudara-saudara, akibat dari itu Samuel harus mencari Saul dan memberitahukan segala sesuatu yang telah difirmankan oleh Allah kepada Saul. Apa yang dikatakan Saul, saudara? Saul justru berspekulasi. Dia mengatakan bahwa saya sengaja mengambil kambing domba yang tambun, yang baik itu dengan maksud untuk mempersembahkan sebagai korban kepada Tuhan Allah. Dan yang selebihnya kami tumpas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi apa jawab Samuel? Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah sebabnya sehingga Saul ditolak menjadi raja pada saat itu. Allah tidak berkenan lagi kepadanya, sehingga Samuel pada saat itu harus bergumul. Ia sedih ketika Saul ditolak Allah. Sekalipun sesungguhnya Samuel juga telah melakukan negosiasi seperti apa yang diinginkan oleh Saul kepada Allah, tetapi Allah tetap menolak.
Itulah sebabnya saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita tadi, katakan, berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan ditolaknya Saul itu berarti bahwa Allah harus memilih pengganti dari Saul itu, sehingga Allah memerintahkan, ambil tabungmu, isilah dengan minyak urapan. Pergilah kepada seseorang yang bernama Isai. Di antara anak-anaknya, saya akan memilih yang akan menggantikan Saul sebagai raja. Dan akhirnya Samuel berangkat ke Bethlehem dan menjumpai Isai pada saat itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pergumulan berat yang dialami oleh Samuel pada saat itu ketika Allah memerintahkan untuk mengurapi salah seorang anak Isai. Apa yang menjadi pergumulan? Dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, dikatakan, tetapi Samuel berkata, ayat yang kedua, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, rupanya ada keraguan-raguan. Bahkan juga ada rasa ketakutan dalam diri Samuel. Memang, sebab Saul berkuasa, dia punya otoritas, dia bisa melakukan apa saja terhadap semua orang, termasuk kepada Samuel pada saat itu, sehingga Samuel pun menyampaikan itu kepada Allah. Nah, ketika ia menyampaikan kepada Allah, dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, Allah justru tidak respon ketakutan, kekhawatiran dari Samuel, tetapi ia justru menjawab. Allah justru berfirman kepadanya, dikatakan, jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Tetapi firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketika Samuel bergumul, justru Allah memerintahkan, pergilah, pergi temui Isai dan bawa kepadanya lembu muda. Dan ketika engkau berjumpa dengan Isai, katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kemudian Isai pun diundang dengan anak-anaknya dalam upacara pengorbanan pada saat itu, dengan maksud bahwa salah seorang dari anak Isai akan diurapi oleh Allah dan akan diangkat menjadi raja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam upacara pada saat itu berjalanlah, dan dikatakan ketika Samuel tiba, para tua-tua di kota itu ketakutan. Mereka gemetar pada saat itu, saudara-saudara, sehingga mereka bertanya, adakah kedatangan ini membawa selamat? Nah, saudara-saudara, fungsi imam pada zaman perjanjian lama ada dua hal, membawa berkat atau membawa kutuk. Nah, karena itu para tua-tua bertanya, jangan-jangan dia datang ini menyampaikan murka Allah. Tetapi saudara-saudara, apa yang ditanyakan oleh para tua-tua, Samuel menjawab, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu berarti bahwa ia datang untuk membawa berkat. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka sudah mulai masuk dalam upacara itu, satu persatu dari anak Isai tampil di hadapan banyak orang. Yang pertama adalah anak yang tertua yang bernama Eliab. Eliab, saudara-saudara, dikatakan tadi, dia gagah perkasa, dia berotot, dia kuat, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak memilih dia. Begitu juga Abinadab. Lalu yang ketiga, Simea atau Syama, tidak juga dipilih oleh Allah. Padahal ketiga orang anak Isai ini adalah tentara. Mereka sudah beberapa kali mengikuti perang pada saat itu. Dari gambaran Samuel, pasti dari antara anak-anak Isai, kalau bukan anak pertama, kedua, dan ketiga yang akan dipilih, karena mereka adalah anak-anak yang berani, mereka berotot, mereka gagah dan sebagainya. Tetapi tidak. Akhirnya Isai menampilkan anak yang keempat, Nathanael, tidak juga dipilih Allah, juga Radai tidak juga dipilih Allah.
Dan yang terakhir, Osem tidak juga dipilih oleh Allah. Samuel merasa kebingungan pada saat itu. Kalau dari semua anak-anak ini tidak dipilih, lalu mana yang harus dipilih oleh Allah? Sehingga saudara-saudara, Samuel pada saat itu bertanya kepada Ishak, hanya inikah anakmu? Apakah tidak ada yang lain? Sebab di antara semua anakmu yang telah tampil ini, tidak seorang pun yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi apa jawab Isai kepada Samuel? Masih ada satu orang anakku. Masih ada, dan ia sementara mengembalakan kambing domba. Nah, ternyata saudara-saudara, Daud pada saat itu karena masih dianggap masih terlalu muda, jadi tidak layak untuk dipilih. Ya, dianggap bahwa dia tidak mungkin untuk dipilih menjadi raja, sehingga dia disepelekan. Dia tidak diindahkan, dan pada saat itu disuruhlah ayahnya untuk mengembalakan kambing domba. Tetapi Samuel mengatakan, panggil anak itu, suruh ia datang kemari. Sebelum anak itu datang ke tempat ini, dalam perayaan ini, kita tidak akan melaksanakan perayaan ini, dan kita tidak akan makan bersama. Dan akhirnya saudara-saudara, Isai pun memanggil anaknya pada saat itu. Ia menjemput anaknya, dan dikatakan dalam bacaan, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel pada saat itu, hai Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Inilah dia yang kupilih untuk menggantikan Saul sebagai raja. Dan akhirnya saudara-saudara, Samuel pun melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah pada saat itu. Ia mengambil tabung minyaknya, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya pada saat itu. Dan dikatakan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama pada saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saudara-saudara, yang pertama adalah kita pelajari ketidaktaatan Raja Saul terhadap titah atau perintah Allah, dan berakibat Allah murka dan tidak berkenan lagi kepadanya. Bahkan Allah menyesal telah menobatkan Raja Saul menjadi raja, sehingga Allah mengambil kembali kekuasaannya sebagai raja dan memberikannya kepada orang lain yang dikehendaki, yang diperkenankan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita pun demikian. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menunaikan tanggung jawab, berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaan itu, apalagi ketika kita menggunakan dengan sewenang-wenang dalam kehidupan kita, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan menyesal. Allah menyesal mempercayakan kepada kita akan kekuasaan, dan mungkin berakibat kekuasaan itu akan dialihkan kepada orang yang lebih dipilih oleh Allah untuk menggantikan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari Samuel, apa yang kita pelajari? Yang diperintahkan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada Raja Saul, ia harus menyampaikannya, kebenaran itu, dengan tegas, persis seperti apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Sekalipun saudara-saudara, sebenarnya Samuel ada rasa sungkan, bahkan rasa takut, tetapi rasa sungkan dan takut itu tidak menguasainya dan membuat dirinya bungkam dan berhenti menyampaikan kebenaran Allah. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah, Samuel pun melakukan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika hati kita sungguh-sungguh terpaut pada Tuhan dan setia kepadanya, sekalipun orang lain
merendahkan kita. Bahkan mungkin semua orang, semua mata menganggap kita remeh, tidak berarti apa-apa. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan lebih melihat kita mulia, berharga, dan lebih terhormat di matanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun Samuel adalah hamba Tuhan, bahkan Isai adalah ayah dari ketujuh anak-anaknya, tidak ada dalam pikiran mereka bahwa yang Allah akan pilih di antara anak-anaknya itu adalah anak yang terakhir. Anak yang tidak diperhitungkan menurut mereka. Anak yang penuh dengan keterbatasan karena dia sangat muda. Tetapi saudara-saudara, gambaran ini memperlihatkan bahwa ternyata seperti apa yang dikatakan dalam bacaan kita tadi, bahwa bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Demikian pun dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara. Bukan karena perawakan kita, bukan karena penampilan kita, bukan karena hal yang mungkin kita perlihatkan kepada orang menurut orang baik, itu baik di hadapan Allah. Tetapi Allah justru melihat hati kita. Apakah apa yang kita perbuat itu sesuai dengan hati kita? Apakah hal yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak Allah? Demikian pun saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengajak kita dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan ini yang paling utama dalam hidup kita adalah hati kita harus selalu terpikat kepada Allah. Hati kita harus selalu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, untuk mengerahkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Kita akan melakukan secara responsori lah. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Silakan dulu. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang menghampiri kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih, sebab kami terus boleh menikmati kemurahan dan kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau selalu ada di setiap waktu kehidupan kami. Dalam hari-hari perjalanan kehidupan ini Tuhan, Engkau selalu ada. Engkau sungguh memperhatikan kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, patutlah kami harus selalu bersyukur atas karunia-Mu. Kehadiran kami pada saat ini Tuhan bagian dari jawaban hidup kami akan apa yang Kau telah nyatakan bagi kami. Kami datang Tuhan bersama-sama duduk di hadapan hadirat-Mu sebagai saudara bersaudara. Kami datang bersama-sama memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah penyembahan ini Engkau pun hadir. Engkau menyapa kami lagi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau terus mau membuka mata hati kami, terlebih lagi mata iman kami Tuhan. Dalam kehidupan ini. Engkau Tuhan menyerahkan hidup kami. Engkau Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau
memperhadapkan kehidupan kepada kami untuk memilih apakah kami harus memilih yang Engkau kehendaki atau justru Tuhan kami jauh daripadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Dan biarlah kami Tuhan dimampukan dengan kuasa Roh-Mu untuk terus melakukan dimanapun kami berada supaya kami terus mau menjadi saksi-saksi-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Dalam seminggu ini Tuhan Engkau telah memberkati beberapa kekasih-kekasih kami sehingga mereka boleh bersyukur atas penambahan usia, bahkan juga Tuhan ulang tahun pernikahan mereka. Kami mau bersyukur Tuhan bersama dengan kekasih kami Arwan Banga. Terima kasih Tuhan atas penambahan usia yang Kau berikan kepada kekasih kami. Kami juga mau bersyukur bersama dengan keluarga kekasih kami atas sukacita pernikahan mereka. Keluarga Bapak Marwan Bato Tola bersama Ibu Alfiani Tuasa. Keluarga Bapak Abednego Pangai Bali bersama Ibu Hasnawati. Keluarga Bapak Arwan Banga bersama Ibu Lince. Keluarga Bapak Demianus bersama Ibu Kartini. Keluarga Bapak Tambing bersama Ibu Marta. Keluarga Bapak Nulia Lumadi Sediotono Tomo bersama Ibu Yoningi. Keluarga Bapak Asido bersama Ibu Farida. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami Tuhan bersukacita atas penambahan usia dan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu, terima kasih atas pemeliharaanmu. Biarlah Tuhan di balik sukacita ini mereka melihat bahwa inilah karunia-Mu Tuhan, inilah anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup mereka. Karena Tuhan bersama-sama kami semua yang hadir pada saat ini kami mau berdoa. Biarlah Engkau terus peliharakan kekasih-kekasih kami Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka dan juga dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Juga Bapak kami mau bersyukur dan berterima kasih beberapa kekasih-kekasih kami pada saat yang lalu Tuhan mengalami kelemahan tubuh, tetapi sungguh Tuhan anugerah-Mu telah terjadi dan berlaku dalam kehidupan mereka dan sekarang mereka adalah masa-masa pemulihan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu buat kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Lefran Kalain, kekasih kami Bapak Markus Rombe, kekasih kami Mayer Tandi Payung, kekasih kami Simpson Gau, kekasih kami Bapak Amari Makara, kekasih kami Ibu Yesna Bonde, kekasih kami Ibu Naomi Gina. Terpuji nama-Mu Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang Kau berikan kepada kekasih kami. Biarlah kami terus pertaruhkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkat-berkat-Mu terus akan terjadi dalam kehidupan segenap kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau menatang seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari yang Kau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria menyembah Engkau, datang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, juga mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan-Mu. Tetapi di sisi kehidupan kami yang lain, sungguh Engkau melihat Tuhan, Engkau mengetahui segala kehidupan kami, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyelubungi, menutupi akan kuasa-Mu. Karena Tuhan, jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepadamu, kasihani kami Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu, Engkau memampukan kami, supaya kami mau mengelakkan segala sesuatu yang Tuhan tidak perkenankan dalam hidup kami. Dan kami terus mau belajar hidup kudus dan kami akan layak disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami terus untuk berkarya dalam tanggung jawab kami Tuhan sebagai suami, istri, ayah, ibu, opa dan oma. Banyak hal Tuhan yang kami rindukan untuk perjalanan masa depan keluarga teristimewa anak cucu. Karena Tuhan tolong kami dahulu setiap langkah kami, mampukan kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan keluarga kami semakin bijaksana sebagai suami, istri, ayah dan ibu. Dan mampukan kami terus Tuhan untuk menjadi guru dan imam yang terbaik buat anak-anak kekasih kami. Di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan baik dalam rumah tangga sebagai ibu-ibu yang setia dari pagi hingga malam, mendampingi suami,
membina anak-anak kekasih, mempersiapkan segala akan kebutuhan-kebutuhan. Tuhan tolong anugerahkan kekuatan, kesabaran kepada mereka, bahkan suami maupun istri, dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam disiplin ilmu yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kami terus boleh melaksanakan, dan di sana pun juga kami terus mau menjadi saksi-saksi-Mu. Setiap tenaga pikiran yang kami curahkan Bapa, janganlah sia-sia. Dengan berbagai cara Tuhan, Engkau akan mengasihi kami, Engkau akan memberkati tangan-tangan kami, sehingga kami tidak akan memperoleh keampahan dalam hidup kami. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau berdoa buat segenap keluarga kekasih kami yang terpisah dari kami. Tuhan tolong mereka, orang tua kekasih, saudara-saudara, terlebih lagi anak-anak kekasih kami Tuhan. Oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus lalui di tempat lain. Tuhan, sebagaimana adanya Engkau memberkati kami di Kendari, sebagaimana adanya Engkau memelihara kami, demikian pengharapan kami juga terus terjadi dalam kehidupan segenap kekasih-kekasih kami. Anak-anak kekasih kami Tuhan dalam masa pertumbuhan, Tuhan tolong Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh bertumbuh sehat sejahtera. Dalam masa-masa Tuhan ketika mereka menuntut ilmu, berikan semangat, berikan kekuatan dan kemampuan, supaya mereka sungguh-sungguh mengejar cita-citanya dengan baik. Dan biar Tuhan menolong mereka, secara khusus buat anak-anak kekasih kami yang akan melanjutkan sekolah mereka di jenjang atas SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala pengurusan dan mereka dapat melanjutkan sekolah mereka dengan baik. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat kekasih-kekasih kami dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Keluarga kekasih kami almarhum Thomas Tandi Payung Tuhan, di mana Engkau telah memanggil orang tua terkasih Thomas Tandi Payung dari kehidupan keluarga. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah duka mereka saat ini di Tanah Toraja. Segala proses pemakaman di sana biarlah berlangsung dengan baik. Dan ketika sekembalinya keluarga, Engkau antar mereka pulang ke Kendari dengan baik juga. Dan anugerahkan terus kekuatan, terlebih-lebih penghiburan yang sejati dalam kehidupan mereka untuk melewati masa-masa duka mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan oleh karena sakit yang mereka alami. Kekasih kami Aldinata Madika, kekasih kami Paulus Tandi Pailang, kekasih kami Ibu Simon Sabandar, kekasih kami Ibu Paulina Pasang, Mama mertua Bapak Ibtu Mika Paunganan, kekasih kami Ibu Simon, kekasih kami Penatua Bongga Tasik, kekasih kami Bapak Samuel Katu, orang tua dari Bapak Mika Paunganan, kekasih kami anak kekasih Glory dan dari anak Bapak Matius Sanda dan juga Yosua Palupesi dalam perawatan mereka. Tuhan, tidak ada tempat kami untuk menyandarkan pengharapan dan keluh kesah ini hanya kepadamu. Karena Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan kekasih-kekasih kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segala proses pengobatan Tuhan berkati. Sarana-sarana yang mereka terima baik dari perawatan dokter medis, makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan, pakailah semua itu sebagai alat-Mu untuk menjamah segenap kekasih kami dengan harapan dan doa kami bersama. Mereka akan dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Juga kami mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam keterbatasan dan pengharapan mereka, para lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu dan anak piatu dan anak yatim. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua, untuk menguatkan mereka Tuhan, sehingga dalam pengharapan ini mereka boleh melihat bahwa kasih kebaikan-Mu terus terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, pelayanan dalam jemaat-Mu sebagai majelis, pengurus kategorer, para panitia, tim musik, tata usaha kostor, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami terus untuk berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan, semua jemaat-Mu boleh terberkati dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Hamba-hamba pelayanan Tuhan yang Kau pakai dalam lingkup klasis sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja-Mu.
Terus mampukan mereka semua Tuhan untuk berkarya. Biarlah mereka terus boleh melaksanakan dengan penuh sukacita sehingga Tuhan di setiap pelayanan-pelayanan dilakukan semakin banyak orang yang datang percaya kepadamu. Para pemimpin negara dan bangsa kami, bahkan dunia ini Tuhan di tengah-tengah kerinduan kami. Demi terciptanya ketenteraman dan kedamaian kami mohon Tuhan, Engkau memampukan semua para aparat Tuhan sehingga mereka boleh melaksanakan dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan kami terus boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan sampai ke tempat kami di Kendari ini. Pergumulan kehidupan keluarga oleh karena pasangan suami istri bahkan anak-anak yang tidak seiman. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka supaya mereka tetap setia dan pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu, bahkan dengan kuasa Roh-Mu Engkau bekerja Bapa. Sehingga mereka yang belum percaya dan belum menerima Engkau kelak Tuhan, mereka akan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup ini hanya di dalam nama Yesus. Sehingga ke depan Tuhan mereka sekeluarga akan bersama-sama menyembah Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa dalam surga, di akhir persekutuan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus. Sebagaimana yang Engkau mengantar kami pagi tadi Tuhan, demikian pengharapan kami. Kami boleh pulang dengan damai sejahtera-Mu dan terus boleh menghadirkan shalom dalam kehidupan kami. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberi persembahan kita. Ada waskom kasih untuk bantuan biaya pendidikan anak anggota jemaat Orel, diharapkan partisipasi jemaat. Sementara pundi diedarkan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat pertama sampai ayat yang kelima, hidup kita yang benar. Untuk doa persembahan kita berdoa
berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Warta Jemaat Minggu 23 Juli 2024, dipersilakan warga jemaat untuk melihat warta jemaat. 3 Romawi ibadah rumah tangga tidak ada perubahan. 4 Romawi ibadah kategorial tidak ada perubahan. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat, baik itu yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan selama minggu ke depan. Penyampaian penekanan 1 dari info BPM Jemaat Orel disampaikan kepada Sekom, komisi-komisi, para pengurus pelayanan kategorial, koordinator rayon-rayon dan panitia Paskah tahun 2024 bahwa pada tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli 2024, BP3 Jemaat Orel akan melakukan pemeriksaan perbendaharaan gereja di masing-masing. Untuk tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2024, pemeriksaan perbendaharaan kas Jemaat Orel. Diharapkan bendahara masing-masing untuk mempersiapkan. Jadwal pemeriksaan akan diatur oleh BP3J. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Penekanan selanjutnya pada poin 6. SD, SMP, dan SMA Ekumene Kendari membuka penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2024-2025. Untuk pendaftaran dapat langsung ke sekolah Jalan Taridala nomor 24 Boarding School atau sekolah bersama berasrama. Menerima siswa SMP dan SMA untuk semua kelas. Kontak person 0852 4183 5300 atas nama Justina P. Pabia SPD, dan 0852 2111 6848 atas nama Yuriati Sagune. Poin 7, aksi dana. Panitia Natal Pos Pelayanan Oikumene Morosi Minggu tanggal 7 Juli 2024 akan melaksanakan pencarian dana berupa penjualan piong nasi dengan harga Rp75.000. Jadi ada ralat, warta jemaat tertulis 100 menjadi Rp75.000. Selanjutnya, anggota jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 54, perempuan 58, jumlah 112. Terima kasih. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mengakhiri rangkaian ibadah kita, saya jemput untuk berdiri. Sebentar Bapak Ibu Saudara-saudara, minta maaf saya tidak bisa ke depan untuk salami Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera, tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 4, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maut pun kalah di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikianlah ibadah minggu kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.